Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan mengendu sejumlah rekening mencurigakan calon legislator incumbent yang akan kembali duduk di Senayan. Jumlah rekening mencurigakan tersebut mencapai 31 caleg Senayan. Tidak tanggung-tanggung, PPATK bahkan menemukan transaksi mencurigakan hingga ratusan miliar rupiah. Temuan ini didapat PPATK melalui penelitian ribuan transaksi anggota DPR. PPATK sudah mengirimkan laporan hasil analisis baru ke KPK terkait caleg tersebut. Namun PPATK belum membuka nama-nama caleg incumbent Senayan. PPATK masih mengklarifikasi data-data temuan mereka. Banyak pihak berharap agar PPATK dapat mengumumkan nama-nama caleg tersebut agar dapat segera diperiksa. Dan untuk membahas rekening mencurigakan caleg Senayan tersebutlah hadir di Studio Berita 1 Wakil Ketua PPATK Agus Santoso dan pengamat ICW bidang korupsi politik Abdullah Hasan. Selamat datang Pak Agus, selamat datang Pak Abdullah. Baik, kita mau berbicara mengenai latar belakang dulu. Apa ini pelaporan dari rekening gendut mencurigakan? Ya, PPATK tahun ini mengikuti atau quote-unquote mengawal pemilu secara intensif. Sebelumnya tidak seperti tahun ini. Sehingga untuk mengawal pemilu ini kami sudah menyiapkan langkah jauh-jauh hari. Tahun lalu kami mengadakan riset untuk pemilu, yaitu riset tahun berbasis datanya itu tahun 2004 dan 2009. Dan juga untuk melihat tipologi kita juga membuat riset 2005 sampai 2012 tentang pemilihan pilkada langsung. Dari situ kita dapat tipologi-tipologi. Kemudian yang lain adalah kita memperkuat basis data kita PPATK dengan menerapkan satu laporan cross border, yaitu laporan transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri tanpa limit, istilahnya Rp1, $1 harus dilapor ke PPATK untuk asal melewati border. Itu dengan tujuan melihat kemungkinan penyimpangan dengan cara sumbangan-sumbangan yang datang dari luar negeri atau pencucian uang kepada tax haven country yang kemudian masuk lagi ke Indonesia. Itu. Yang ketiga, kita memperkuat kerjasama institusi, yaitu kita membangun gugus tugas Bawaslu, KPU, KPK, KIP, dan PPATK masing-masing dengan tupoksinya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, tetapi ada proses pertukaran informasi di dalam gugus tugas ini, sehingga kita membahas mengenai penyimpangan terhadap undang-undang pemilu dan juga penyimpangan yang penggunaan uang negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara yang tentu merupakan tugas KPK. Seperti itu. Baik, kalau Pak Abdullah Dahlan, data-data apa yang Anda miliki terkait hal ini? Ya, sebenarnya informasi dari PPATK ini kan sudah berulang kali juga disampaikan. Jadi kita apresiasi langkah yang dilakukan oleh PPATK terkait dengan sebenarnya mendeteksi, menganalisis aliran dana yang mencurigakan dan tidak wajar yang terjadi di para politisi kita. 2011 sempat muncul, ada sekitar 2012 ya, 2000 transaksi yang mencurigakan waktu itu. Ada anggota Banggar dan sejumlah anggota DPR. 2013 juga disebutkan, dan ini yang ketiga terakhir yang kita juga rilis dari PPATK. Jadi memang sebenarnya pola yang terjadi di DPR adalah salah satu juga adalah peningkatan pendapatan income yang tidak wajar dari pendapatan resmi yang sebenarnya menjadi hak anggota DPR. Ini tidak lebih karena memang kewenangan yang besar yang dimiliki oleh anggota DPR. Ada diskresi yang luar biasa dalam fungsi anggaran, dalam fungsi pengawasan, dalam fungsi juga legislasi misal. Nah, di situ sebenarnya juga ruang-ruang transaksi yang memberikan keuntungan secara posisi bagi anggota DPR. Ditambah tadi dikaitkan dalam momentum pemilu. Ini juga momentum yang kritis, terjadi transaksi-transaksi menurut kita yang bisa jadi aliran dana dari pihak ketiga masuk itu tidak melalui jalur partai, tapi melalui aktor-aktor yang ada di dalam partai politik. Pemetaan ICW menyangkut pendanaan partai politik sebenarnya, aktor yang bisa eksis di partai adalah para politisi yang konsisten memberikan kontribusi atau donasi terhadap partainya. Nah, ini yang sebenarnya membuat relasi personal bagi yang ingin eksis di partai ya harus kuat nyumbang. Nah, sehingga siapapun yang menjadi donatur bagi partai politik maka dia akan eksis di dalam partai politik dan dianggap punya posisi penting di situ. Nah, kita lihat misal kenapa di dalam struktur badan anggaran DPR berisi juga adalah
bendahara-bendahara partai. Sebenarnya ada kepentingan juga partai untuk menjadikan kader sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan di situ. Yeah. Nah, tapi saya kira yang terpenting juga dari apa yang disampaikan oleh PPATK ini tidak sekedar informasi, tapi ada tindak lanjut atas temuan ini. Istilahnya ada dua ranah yang mungkin bisa dipakai. Satu sisi pada rezim pemilu, karena tadi dikaitkan juga bahwa sebenarnya wilayah transaksi ini tidak jauh dari momentum politik. Ada pilkada juga, ada pemilu. Kalau terjadi misal ada aliran dana yang masuk, yang kemudian melanggar dari ketentuan undang-undang pemilu, maka bisa dikenakan pidana pemilu yang terkait dengan dana kampanye. Nah, sisi yang lain saya kira aspek penindakan dalam proses tindak pidana korupsi. Saya kira KPK juga harus mulai. Jadi memberikan makna atas informasi yang diberikan PPATK dalam kaitan untuk penindakan tadi. Mana para pihak yang dianggap memang ada penindakan bisa jadi dimulai dari informasi penerimaan ya yang dana yang di luar dari kewajaran yang mereka. Oke. Nah, perlu kita tanyakan kepada Pak Agus, sebetulnya bentuk temuan PPATK mencurigakan seperti apa saja, Pak? Ya, ini yang dirilis oleh media yang terakhir ini mengenai uang yang miliaran itu memang ada. Tadi saya mendengar, jadi ada memang beberapa aspek. Ini kalau dari riset kita lihat 2 tahun menjelang pilpres atau pilkada itu orang sudah mulai terlapor si calon itu ke PPATK, terlapor lakukan transaksi keuangan mencurigakan. Ya. Lalu yang kalau kita lihat kemudian di PPATK di KPK mereka yang terkena kasus hukum itu umumnya memang sewaktu jadi calon pun mereka sudah kotor. Jadi calon yang kotor ketika menjabat sudah kotor. Nah, kotor juga. Masalahnya kemudian tadi mengenai sumbangan-sumbangan rutin dalam jumlah besar itu. Ini memang misalnya kalau dia kader partai, seolah-olah kader partai ya pasti menyumbang itu hal biasa. Tetapi kalau sumbangannya besar di luar profil itu menjadi tentu pertanyaan bagi kami. Nah, apalagi kalau jumlahnya itu sekaligus seperti investasi, langsung kirim misalnya 10 miliar seperti itu ya. Beberapa tahun sebelum dia jadi caleg, sudah tahu pemilu itu 2014 sudah tahu, tapi beberapa tahun sebelumnya dia kasih dalam jumlah besar puluhan miliar gitu, atau belasan miliar atau di atas 10 miliar. Maka ini bisa digunakan untuk keperluan pilkada partai tersebut dalam rangka raising fund, memang raising fund, tapi profilnya ini. Jadi orang seperti investasi atau seperti swap, bayar investasi di depan, bayar di depan untuk bermimpi nanti 5 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 2 tahun lagi bisa menjabat. Gitu. Karena tadi masalah eksistensialisme daripada orang-orang ini, dan orang-orang ini tidak turun ke bawah, tidak turun sebetulnya. Pokoknya makanya istilahnya membeli kursi, dan kenyataannya ya dapat. Gitu. Oke, kita lanjutkan di segmen berikut, ini makin menarik. Tetaplah bersama kami, Dialog dalam Jurnal Pagi segera kembali.